من حمى المصطفى نسيم، فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم. هبت علينا من حمى المصطفى نسيم، فيها الهنا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا، يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى. على قدم صدق مع أهل الهمام والوفاء، هم الرجال الأكابر هم الشرفاء، هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا. يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفى. الله 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 لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana hawil halana ila ahsanil hal, waj'alna ya Rabbana min ibadika salihin, a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana minat tama' wa minal hikdi war riya'i wal baghdha. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Sangat kami cintai saudara-saudari, adik-adik yang semoga dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wabil khusus saudara kami Bapak Imam yang memimpin kita semuanya di sini, dan semua yang berjuang khususnya untuk mengabadikan adanya majelis ini. Semoga Allah memberkahi dan semua yang ada di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika waktu yang telah Allah berikan kepada kami harus dibagi-bagi, dan sebetulnya kerinduan kami ingin misalnya untuk tetap mengisi seperti biasa. Akan tapi kami lebih senang jika seandainya tanpa kedatangan kami akan tapi maksudnya tercapai semuanya. Karena tujuan kita itu bukan sebuah pertemuan, akan tapi apa yang kita tuju setelah pertemuan itu. Dan pada saat ini pun, waktu yang singkat ini, mari kita bersama-sama untuk merenung tentang luasnya rahmat Allah. Tidak boleh ada yang berkata bahwasanya keterpurukan kita selamanya terpuruk, keterhinaan selamanya terhina, kenistaan selamanya nista. Tidak bisa. Tidak boleh seperti itu, akan tapi pandanglah rahmat Allah yang amat luas saat ini, detik ini. Jadi tidak ada orang setelah itu berputus asa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang berkata, keluargaku keluarga jelek, kebiasaanku sudah begini, aku tidak mungkin bisa berubah. Oh tidak. Akan tapi lihatlah, pandanglah Allah. Ada contoh, Malik bin Dinar adalah orang yang diberi oleh Allah segala sarana dan prasarana untuk berbuat jahat. Diberi oleh Allah kekayaan, kemaksiatan yang luar biasa, Malik bin Dinar. Sampai pada akhirnya terkapar di tengah pasar dalam keadaan mabuk. Tetapi ternyata rahmat dan kuasa Allah. Di dalam tidurnya, ia bermimpi mendengar satu suruhan ayat Al-Quran, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq.
Yang maknanya apakah belum waktunya bagi orang-orang yang ngaku beriman itu untuk segera kembali. Al-an maksudnya alam yakni, apakah belum waktunya terbangun dia ingat ayat tersebut. Aku sudah terpuruk dalam kehinaan dalam waktu yang lama. Mimpi terdengar ayat alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kapan lagi? Sekarang waktumu. Jangan tunda esok lagi. Ia terbangun, pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dia mandi. Pertama yang dituju adalah masjid. Setelah masuk masjid, ia ikut sholat di belakangnya. Imam ternyata membaca ayat yang didengar waktu dalam mimpi. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dari seorang yang punya latar belakang, punya masa lalu hina, tidak ada kemaksiatan di pasar kecuali dilakukan olehnya. Akan tapi di saat bertemu dengan rahmat Allah, ternyata Malik bin Dinar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Disanjung-sanjung Allah, beri ilmu, ketaatan, kepatuhan sehingga dihapus semuanya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini disebut-sebut sebagai seorang wali besar. Artinya apa? Rahmat Allah luas. Saat inilah kita hendaknya menuju rahmat Allah. Jangan tunda esok hari. Semuanya menuju rahmat Allah, kemuliaan di hadapan Allah. Jangan menyerah dengan keadaan keluargaku yang begitu, keadaan suamiku begitu, atau istriku begitu, lingkungan begitu, tidak. Atau sudah terlanjur aku jauh melangkah dalam ketersesatan, aku terlalu jauh dalam kehinaan, tidak ada. Akan tapi saat ini aku harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya, jangan tunda esok hari. Jangan-jangan esok bukan jatah kita. Ternyata malaikat Israel sudah menjemput, naudzubillah. Kita dalam keadaan tidak punya iman. Sekarang semuanya bisa. Rabi'ah Adawiyah dalam salah satu versi kisahnya, ada dua versi kisah. Ada yang mengatakan Rabi'ah Adawiyah adalah dari keluarga baik-baik. Ada satu kisah Rabi'ah Adawiyah dikisahkan dalam satu versi adalah seorang wanita rendah murahan yang biasa didatangi oleh orang-orang yang tidak baik. Akan tapi ternyata saat itu hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat dilamar oleh seorang yang besar sekalipun, Imam Hasan Basri dalam riwayat, ternyata beliau memilih Allah Subhanahu wa taala sehingga diangkat sekarang menjadi seorang wali besar namanya Rabi'ah Adawiyah. Diangkat oleh Allah menjadi wali besar yang masyhur sampai hari ini namanya Rabi'ah Adawiyah. Dalam salah satu versi kisahnya, beliau adalah dari keterhinaan. Akan lebih hijrah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah dengan pertolongan Allah. Yang yakin dengan pertolongan Allah akan diangkat. Mungkin sekarang menjadi orang hina. Na'udzubillah, mungkin terjerumus dalam mabuk, zina, dan sebagainya. Tapi kalau Allah mau ngangkat, akan mulia orang tersebut. Carilah kemuliaan tersebut. Maka jangan sampai kita menyerah dengan kehinaan. Begitu sebaliknya, orang biarpun dari keluarga yang katanya baik, tapi ternyata hatinya tidak dirindukan kepada kemuliaan, esok hari berubah menjadi kehinaan. Dan alangkah banyaknya keluarga baik-baik saat ini menjadi rusak, berantakan di anak-anaknya. Karena lalai, tidak pernah membanggakan kemuliaan, tidak pernah kagum dengan kemuliaan yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Dia lepas kontrol, menjadi manusia bejat. Jadi seorang yang dari keluarga baik bisa menjadi hina, dan keluarga yang katanya hina bisa menjadi baik. Karena yang mengangkat adalah Allahumma malikal mulki. Tu'til mulka wa tu'iz. Allah mengangkat seseorang. Allah menurunkan seseorang semau Allah, mengangkat seseorang semau Allah. Maka berharaplah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu berpikir cerdas. Bagaimana untuk mencari kemuliaan? Kemuliaan ada dua, kemuliaan di akhirat nanti dan kemuliaan di dunia. Akan tapi ketahuilah bahwa rata-rata muqaddimah kemuliaan di akhirat, muqaddimahnya kemuliaan di dunia. Maka bangunlah kehidupanmu di dunia dengan mulia. Sebagai seorang laki-laki yang mulia, sebagai seorang wanita yang mulia. Mulia dalam rumah tangga, mulia dalam keluarga. Maka yang tidak mulia dalam rumah tangganya, hina di dunia, biarpun kelihatannya sesaat bisa tertawa, karena dia adalah orang yang tidak kenal Allah. Mulia di dunia yang sesungguhnya, bukan mulia kemuliaan yang palsu. Kalau orang itu mulia di dunia, itu adalah calon orang mulia di akhirat. Rumah tangga. Berapa kali ngaji di sini? Dan harus kita pikirin apa yang kita cari di balik ini semuanya. Berdiri setengah hari di tempat ini. Yang kita cari apa? Hanya uang kita makan lalu kita buang jadi kotoran? Bukan. Uang yang kita cari untuk makan, untuk bertahan hidup. Hidup seperti apa yang kita inginkan?
Hidup seperti apa? Kalau hidup kayak binatang, binatang lebih mulia. Binatang tidak punya kejahatan seperti kejahatan manusia. Kalau kambing lepas paling makan rumput tetangga. Kalau sudah manusia ini lihat. Kalau sudah masuk dunia kejahatan, makanya jangan di kambing, jangan sampai kita dolim kepada binatang. Kadang-kadang kalau orang jahat dibilang kayak binatang. Oh tidak, binatang lebih santun. Binatang lebih lembut. Kerakusan binatang ada batas. Lihat, kalau sudah kenyang, selesai. Coba kalau pernah punya kambing, kalau sudah kambing kenyang itu cari rumput yang paling bagus pun, no. Tapi manusia, camilan, bakso, tekwan, ini apa? Setelah ada lewat, camilan. Karena sudah kenyang masih pengen ini, pengen itu tuh manusia. Manusia tambahnya. Akhirnya bingung nanti. Bingung lagi, bingung setan lagi, diet. Ya ada dietnya. Kayak diet ngonsumsi makanan yang merusak. Fisiknya ada bagus, tapi dalamnya rohnya, dalamnya hancur. Jadi semuanya jadi. Sudahlah jalani hidup saja. Yang kebetulan kurus, alhamdulillah kurus. Yang kebetulan diberi gemuk kurus. Jangan sampai kita itu urusan-urusan menjadi akhirnya sibuk. Dengan hal-hal yang sebetulnya ada yang lebih penting. Bagaimana roh kita itu benar-benar bahagia, senang, tentrem. Baik, sekarang ayo di rumah kita hidup mulia yang sesungguhnya. Di rumah kita, suami istri yang saling memuliakan. Bayangkan, suami tidak mulia, tidak takut haram, makanan pun asal makanan haram. Kadang perzinaan pun dilakukan. Istrinya pun serupa. Rumah tangga apa itu? Binatang pun tidak begitu. Merpati itu kalau sudah sama pasangannya, ternyata dikasih yang lain nggak mau. Busuk, manusia kalau sudah hatinya busuk. Busuk, dan di dunia busuk dia, dan tidak menemukan kebahagiaan. Tidak menemukan cinta kalau sudah semacam itu. Terluka, sakit, dan seterusnya. Tidak, mana keindahan? Karena jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi subhanallah. Berhayal dulu nggak apa-apa. Yang sudah merasakan kenikmatan, lihat alangkah indahnya. Berhayal dulu. Suaminya seorang yang baik. Menjaga matanya. Nggak akan terjerumus dalam... Kalau ada perempuan selagi haram baginya, oh tidak, itu bukan milikku. Istrinya pun demikian, Allah, indah. Sehingga kemanapun dia pergi, yang kebayang adalah istrinya. Itu kan kemuliaan yang dibangun. Tapi yang tidak pernah kenal Allah, padahal istrinya sudah cantik, akan tapi ketahuilah, yang namanya iblis itu bisa membuat topeng palsu. Yang nggak cantik pun kayak cantik di luar. Akhirnya tergoda dan naudzubillah terjerumus zina dan seterusnya. Kehinaan. Dan kehinaan ini akan membuahkan kehinaan di anak, kehinaan di keluarga. Maka saat ini ayo kita membangun kesadaran kita. Maka sebenarnya saya tadi sudah tidak pengen ceramah, mau dialog saja, ngobrol apa yang panjang begitu. Ini muqaddimah saja. Ayo kita hijrah, jangan tunda esok hari wahai adik-adikku semuanya. Hiduplah yang indah dengan suami yang baik, dengan istri yang muliakan istrimu di rumahmu. Kalau nuruti syahwat tidak ada ujungnya. Ketahuilah syahwat sampai dikatakan dengan satu yang halal cukup, tapi dengan 1000 haram tidak akan puas. Karena terus akan penasaran, itu iblis. Kehinaan, lihat. Dan akal sehat pun tidak bisa menerima. Sebab pezina pun kalau dikatakan, boleh anakmu dizinai? Mengatakan tidak. Akan tapi kenapa melakukan zina? Karena sudah rusak itu semuanya akalnya. Kenapa dia menghombar kemaksiatan di sana sini? Karena sudah rusak. Akan tapi ketahuilah Allah Maha Pengampun semuanya. Ayo menuju kepada kemuliaan yang sudah indah dalam rumah tangganya. Jaga kemuliaan di rumah. Lihat, hiduplah yang indah dengan kemuliaan. Menegakkan sholat di rumah, takut yang haram. Lihat di saat suami pergi, yang diingat istri, istri di rumah ingat suami. Adanya itu saja. Diskusinya lihat indah, perbincangannya indah, bukan perbincangan orang cemburu, orang curiga melulu. Gimana tidak dicurigai, memang sikapnya kayak begitu. Akan tapi kita ingin saling percaya, karena memang pasangan bisa dipercaya, istri bisa percaya, hidup indah. Siapa yang tidak rindu semacam ini? Ada orang petualang dalam kehinaan, Masya Allah. Petualang dalam kehinaan, senang sesaat. Urusan uang materi yang didapat dengan kesenangan rendah, direndahkan. Akan tapi bagaimana sanjungan seorang suami yang soleh, sanjungan seorang suami yang soleh, sanjungan seorang istri yang solehah, itu indah. Makanya kita mulai dari sini. Ayo kita semuanya menah. Yang sudah baik semakin baik. Mungkin ada yang masih, atau masih merencanakan. Ada yang merencanakan yang belum menikah misalnya.
Rencanakan hidup yang mulia, wahai adik-adikku semuanya. Duduk di sini, berdiri di sini berjam-jam, akan tapi ternyata sampai di rumah dapat uang pun bukan untuk kemuliaan. Sangat rugi. Tidak ngerti kemuliaan. Bahkan ada sebagian orang menjalani hidup begitu saja. Haim. Haim itu adalah orang nggak tahu tujuan. Dapat duit, kata habis. Dapat duit, habis. Apa masa depanmu? Masa depanmu adalah akhirat. Akan tapi kalau sudah hati tentrem, jujur ini, kalau hati tentrem itu, keindahan, itu dalam keadaan kekurangan pun akan bisa bisa berubah menjadi bahan untuk saling tersenyum. Kekurangan. Tapi kalau hati sudah kotor, hati tidak baik, biarpun diberi oleh Allah segala kesempurnaan, kelengkapan, dia masih merasa kurang. Di dalam rumah kita sendiri. Makanya ayo kita bangun rumah tangga yang indah. Makanya kami lebih peduli dalam dakwah itu dua. Rumah tangga sama pendidikan anak. Rumah tangga sama pendidikan anak. Yang lain-lain ngikut. Kalau kita bicara tentang sholat dan sebagainya, itu buah daripada rumah tangga yang baik. Kebrutalan di luar karena buah rumah tangga yang tidak baik. Ini paling penting. Makanya kalau pilih pasangan jangan hanya asal pasangan. Asal laki-laki. Laki-laki berdasi pakai mobil rental kapok tuh. Musibah. Mabuk dengan kekayaan, berbohongi. Hina, rendah. Akan tapi carilah laki-laki yang mulia ya, adik-adikku semuanya. Laki-laki yang bisa memuliakan kalian. Masalah rezeki, yakin janji Allah. Masalah rezeki, yakin janji Allah. Pilihlah kebaikan dahulu. Laki-laki yang mulia, wanita yang mulia. Banyak mulia, di belakang ada yang mulia, sini mulia ada. Kalau mulia, mudah. Setelah itu apa? Rizki. Kalau orang menikah karena Allah, ini janji, lihat. Yang meyakini janji Allah dan menikah karena Allah, pasti Allah kasih karena janji Allah. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau orang fakir lalu menikah karena Allah, misalnya takut dosa ya Allah, banyak keharaman di kiri kananku ya Allah. Mataku sering melihat yang haram ya Allah. Aku menikah. Modal dengkul ibaratnya. Nikahlah, maka Allah akan membuka. Dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpikir praktis, berpikir cerdas, berpikir cepat, itu maksudnya nggak mau bingung-bingung. Daripada pusing setiap hari. Menikah dengan segala kekurangan tidak apa-apa. Ya sama-sama hidup sendiri-sendiri. Maksudnya bukan sendiri, maksudnya biaya masing-masing bareng-bareng. Yuk patungan. Patungan dengan istri yang nggak apa-apa sesaat-sesaat. Apalagi sekuliah. Kita memberi motivasi kemarin anak-anak sekolah. Sekarang berzinahan tersebar di mana-mana, ngeri. Kita menemukan, kita sering dapat konsultasi anak-anak sekolah. Zina, zina, zina. Allah. Maka harus dibuka pintu halal. Permudahlah urusan pernikahan. Permudah urusan pernikahan, lihat. Kalau sudah pernikahan dipermudah dengan cara memilih pasangan yang benar, lihat. Syahwatnya luar biasa. Syahwat sudah tidak pandang syahwat itu. Dengan memudahkan pernikahan. Kemarin kita beri contoh juga lah, pernikahan jangan memikirkan tentang biaya, uang dan sebagainya. Yang penting halal dulu, yakini makna ini. Tapi kalau sudah ikut orang lain ikut campur, pamannya, bibinya, masa kamu tidak resepsi nak? Menikah sekali aja tidak resepsi. Aneh, musibah ini. Dan saya tidak tertarik dengan bapak-bapak yang memaksa menantunya untuk mengeluarkan uang banyak. Setelah itu, setelah bulan madu mikir utang. Jadi ini yuk kita buka pintu halal. Habis ini langsung nikah masal Pak Imam. Saya siap datang. Kalau nikah masal janji, kalau nikah masal sesibuk apapun tak batalkan untuk adik-adikku semuanya nih. Nah, kenapa begitu? Saya menemukan permasalahan di masyarakat kayak begitu. Kita membuka konsultasi setiap hari Senin adik-adikku semuanya. Hari Senin. Problem macam-macam, anak SMA, zina, anak ini semuanya. Kalau cerita suka, jangan dianggap, oh Buya Yahya kalau kemana-mana diantar pakai mobil. Pesawat, pakai ini. Ya ini sekarang ada. Itu pun saya tidak punya duit sampai hari ini. Ada orang belikan tiket, maka saya maksa dibelikan tiket, tidak saya. Kalau cerita tentang pernikahan pribadi saya, Umi kan ngisi di sini kadang ya. Tanya Umi, bagaimana kisah pernikahan? Itu bondo nekat. Saya nekat memang. Waktu itu saya modalnya 2. Waktu saya nikah modal 2 termahal dan ini nggak ada yang bisa nilai.
izin abah umi saya sama izin guru saya. Saya ngadep ke Habibullah Bahrun, saya pengen nikah, saya takut mata saya kotor, kebetulan saya harus ngurusi anak putri. Bismillah. Abah umi bilang, ya sudah enggak apa-apa. Wah ini. Akhirnya tanya, kamu punya bekal apa? Saya punya bekal. Apa itu? Izin. Saya bekal izin. Nikahnya di luar negeri. Karena saya sekolah di luar negeri waktu itu. Saya masih sekolah di luar negeri. Kalau sudah di sana itu, ini saya cerita. Ini biar jadi contoh bahasanya tidak usahlah memikir. Halal itu penting wahai adik-adikku semuanya. Saya nikah di luar negeri, biayanya itu seperti apa? Ngontrak apartemen itu mahal. Nggak mungkin ya, masa nanti saya di kos sana kos sini kan nggak enak bener ya. Akhirnya ngontrak, modalnya modal nekat, bismillah tawakkalna Allah, sudah asal dapat izin pasti ada pembuka jalan. Nikah. Rupanya waktu itu ya kita tidak pernah melihat istri, cuma dengar informasi, akhirnya saya minta kepada kiainya nyambungkan bagaimana, saya nyambung telepon, oke, suruh nunda sampai selesai kuliah. Tunangan lama-lama itu memberi kesempatan iblis untuk merusak hati. Dengar yang tunangan lama-lama? Yang tunangan lama-lama itu memberi kesempatan iblis untuk merusak hati. Kalau tunangan itu paling lama 2 hari 3 hari. Oke, setuju? Ini yang harus dibangun. Tunangan jangan lama-lama, itu setan, subhanallah loh. Sebelum tunangan mungkin masih bisa menjaga. Setelah tunangan itu, biarpun bapaknya yang serius menjaga putrinya, giliran calon menantunya datang mau ngajak keluar, itu bingung. Mau dilarang calon menantu, mau diizinkan belum jadi menantu, bingung. Sampai mungkin akhirnya ngentengin urusan tunangan sebab sebagian orang tidak mengerti. Atau mungkin karena ngentenginya, padahal tunangan masih haram. Terjadi perzinaan saat tunangan. Hilanglah keberkahan pernikahan. Saat tunangan tidak sabar. Kenapa kau tidak akad dulu? Resepsi mana nanti? Boleh kapan-kapan, yang penting halal. Takutlah kepada Allah. Perzinaan itu sebab kefakiran di dunia dan kefakiran di akhirat. Kalau tidak segera tobat, biarpun dikasih modal, di rumahnya ada tambang emas, tidak ada guna. Makanya takutlah kepada Allah. Berzinaan. Yang pernah terpeleset, Allah Maha Pengampun. Segera kembali. Saya harus mencari yang halal. Maka pernikahan permudah. Akhirnya menikahlah kami waktu itu. Nikah ya, bismillah, bingung. Nah, pakai mahar saja. Ternyata mahar itu, waktu itu 10.000. Kurang lebihnya duit itu waktu itu ya 400.000 rupiah uang sini. Setengah, 50 dolaran waktu itu. 400.000 uang sini. Cuman karena memang kami nggak punya duit, akhirnya kami ngomong ke Umi. Mi, ini waktu itu masih manggil namanya ya, namanya murid ya. Kita pakai dulu. Baru saya bayar setahun yang lalu itu. Setelah punya anak umur 11 tahun, saya bayar setahun yang lalu. Baru selesai saya bayar lunas utang saya kepada Umi, utang mahar. Nah, kemudian resepsinya pun ternyata belum saya adakan. Kapan punya diadakan resepsi? Nanti resepsi kita adalah pernikahan anak pertama kita atau cucu yang ke-10 saja sudah. Jadi sampai hari ini kita belum ada resepsi, nggak ada yang kurang. Nggak ada resepsi pernikahan, nggak ada kurang, nggak ada yang tanya. Jadi waktu saya ngisi ceramah itu nggak pernah ditanya, Buya kalau nikah resepsi nggak ada. Itu kan ngikut-ngikut. Kalau saya ikut-ikutan di sana, alhamdulillah untung saya tidak nikah di rumah mertua. Sebab rumah mertua itu pondok, ini ada adik saya di sini. Rumah mertua itu pondok. Pondok besar, kalau nikah itu mesti banyak. Undang tukang masak macam-macam itu loh. Wah, ini bisa modal besar kalau gitu kan. Akhirnya kita tidak mengadakan resepsi, kami menikah, kemudian kita ngontrak rumah di situ. Dan karena istri juga masih sekolah, saya masih sekolah. Karena akhirnya kita membuat kesepakatan yang tidak ditulis. Pernah saya sampaikan, BSS. Sekolah sampai 6 tahun berikutnya bayar sendiri-sendiri. Alhamdulillah mertua saya tahu anaknya dikirimin, saya sama ibu saya dikirimin pas-pasan begitu. Pernah suatu ketika, ini loh untuk yakin ya. Saya beri contoh untuk yakin. Sering kalau sudah akhir bulan tanggal 25 itu bingung nyari duit receh untuk beli roti. Itu tambahan itu. Cuman makan itu di saat sampai ngomong, Mi, kenikmatan Allah itu sudah ada jatahnya. Sekarang di saat ada makanan itu bingung makannya. Dulu tuh nasi putih saja sama apa itu sudah enak waktu dulu kuliah itu. Sambil kuliah. Sekarang kadang dikirimi orang makanan macam-macam tuh kok
tambah bingung ya makannya ya. Pernah suatu ketika listrik mati, adik-adikku semuanya. Listrik mati. Dan kalau di sini listrik mati bisa kipas angin ya. Tapi kalau negeri Arab itu lihat, kalau di open 40 derajat ke atas, 45 derajat Celcius. Jadi kalau sudah lampu mati itu enggak, di sana tuh wajib punya AC. Listrik mati karena nggak bisa bayar listrik. Tapi ternyata di saat sekarang itu kalau ada listrik mati itu langsung ingat, masih ingat di sana. Syukurlah. Ada bahan untuk tatrawa candaria. Maksudnya apa adik-adikku semuanya? Jangan sampai dalam pertimbangan pernikahan adalah urusan materi. Kemudian setelah itu ke Indonesia, dan di Indonesia pun padahal di rumah ada mertua, ada tempat, ayah ibu saya ada tempat di Blitar. Rupanya Abah Umi menginginkan saya ingin berjuang. Dengan pas-pasan, model pas-pasan, akhirnya ngontrak tempat di sini. Di Tuparep situ, ngontrak pondok itu kita ada satu kamar. Satu kamar kecil selama 1 tahun. Dan ternyata nggak ada yang kurang, kok sama rasanya. Akhirnya ya tidak ada masalah. Alhamdulillah dia ngerti, dia nerima, dan setelah itu dibukakan oleh Allah dengan bermacam-macam. Dan sampai hari ini pun saya enak kesana kemari, biarpun saya tidak punya apa-apa, tidak punya mobil satu mobil lama, itu mobil Panther yang kadang-kadang berhenti di tengah jalan tuh, itu mobil saya. Biarpun di pondok mobil banyak, ada orang ngasih mobil, Buya ini ngasih mobil spesial buat Buya. Cuman surat-suratnya tidak saya kasihkan Buya, semuanya biar saya yang pegang. Kenapa begitu? Nanti kalau sudah mobilnya nggak enak, saya ganti lagi yang baru. Oh gitu. Oh ya bagus lah. Oh ya udah, rupanya tambah dimudahkan. Jadi nanti kalau sudah nggak enak mobilnya diganti yang baru lagi. Bahkan kalau ada rusak sedikit-sedikit, kirim ke sini Buya, saya yang benahi. Oh ya sudahlah. Alhamdulillah. Jadi kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah bahwasanya adik-adikku semuanya, dalam menikah bukan urusan materi. Ternyata tidak masuk hitungan materi. Harus tidak boleh masuk hitungan materi. Mencari yang halal. Sekarang berapa harganya kemesraan dan keindahan? Saya tidak senang jika ada yang menikah lalu pergi ke Hong Kong, ke mana? Ke Korea dan sebagainya. Cuman saudara-saudaraku yang di Hong Kong sana mendengar, ini pun bakal terdengar oleh mereka karena ini akan diekspos ke sana. Saudara-saudaraku yang jauh di Hong Kong, di Korea, di Amerika, di Kuwait, di ini, kembalilah segera untuk berkumpul dengan keluarga untuk menemukan keindahan. Ini kan bisa bertemu suami istri setiap saat, indah. Paling tidak sebulan sekali, seminggu sekali, dan seterusnya. Ada saat-saat bertemu. Cuman kadang ada orang izin mau menikah, Buya saya mau menikah. Terus bulan depan saya mau berangkat. Sebentar. Menikah mau berangkat. Saya tidak salah dengar. Iya saya mau nikah dulu, habis menikah bulan depan saya mau berangkat. Kemana? Ke Korea. Istri di rumah. Ini orang bagaimana? Kalau bahasa Arabnya bahlul. Nah, hidup rumah tangga itu keindahan. Kalau adik-adikku faham makna kemesraan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Sanjungan seorang suami, perhatian seorang suami, perhatian seorang istri, itu tidak bisa nilai dengan uang. Maka berhayalah tentang keindahan dulu agar rindu keindahan yang sesungguhnya. Jadi berumah tangga itu bukan untuk menuntut suamiku harus begini. Oh tidak, mengabdilah untuk suamimu. Jadi jangan menuntut suami. Sampai ini kemarin itu saya agak marah dengan satu orang yang katanya menikah dengan sederhana-sederhana. Saya pilihkan suami yang baik. Anaknya nerima, anak perempuannya nerima, suaminya menerima apa adanya. Tatanya apa? Setelah jadi minta harus ngadakan resepsi yang begini-begini, sampai bingung harus jual ini, jual itu. Saya tidak akan datang ke rumahnya. Itu nyeksa, mertua yang nyeksa anak. Wong motor itu satu-satunya motor untuk cari duit, mau dijual untuk resepsi. Ini kan tidak mikir bapaknya. Mestinya dimodali lah anak itu. Jangan hanya untuk prestis, kebanggaan dan sebagainya. Nikah untuk bukan bangga-banggaan, tapi nikah untuk mencari kemuliaan. Segera pinang yang di belakang sana itu. Nyantai, nggak pakai resepsi nggak apa-apa. Atau yang pojok sana itu. Nggak pakai resepsi. Nyantai. Nah, cuman wahai para suami-suami, jangan pelit benar. Kalau ada rezeki, besarkan, senangkan istri. Setuju? Oke, itu. Tapi kalau tidak, jangan dipaksa. Masya Allah. Kadang masa dan berulang saya menemukan kayak begitu. Maksa. Sampai akhirnya betul memaksakan pernikahan dengan resepsi, prasmanan, lemarinya beli ini, itu. Ngutang. Akhirnya Buya saya punya utang banyak. Berapa? 20 juta.
untuk pernikahan sama beli lemari. Sebetulnya tidak terlalu banyak 20 juta. Kalau tidak duit ngutang. Karena ngutang jadi beban. Begitulah adik-adikku semuanya. Nah, ini untuk meraih kebahagiaan. Yuk menikah, menikah, menikah. Halal. Saya rindu untuk itu semuanya. Kemesraan dengan yang halal. Kemesraan dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya keturunan, keturunan yang mulia. Tapi kalau dengan yang haram niat hina, laki-laki itu menghinakan, bayar. Senang, kesenangan, dihinakan, setelah itu selesai. Allah. Akan tapi dengan kemuliaan. Siapapun ya, yang rindu kemuliaan, Allah akan beri kemuliaan. Carilah suami yang, bukan suami yang sudah terlanjur senang. Itu orang tertipu yang terlanjur senang. Sebab ada seorang perempuan itu bilang, saya harus menikah dengan dia, Bian. Kenapa? Saya terlanjur cinta. Saya tanya, karena apanya kamu cinta? Mikir, apanya sih? Ada orang cinta tuh mikir, ganteng mah enggak, kurang ajar iya, terlanjur seneng memang gula Jawa rasa coklat. Makanya jangan pacaran adik-adikku. Coba kalau kalian menikah tanpa pacaran, Anda akan ketemu judul yang baik. Karena di saat memilih itu benar-benar, ngerti makna memilih? Saya mau beli baju, ngambil tas, saya milih. Apa makna memilih? Saya bongkar, saya lihat, begitu kan? Tapi kalau dari sini, saya pokoknya yang merah ada garisnya putih set begini. Pusing sampai di sini. Nggak bisa milih, ada bagus. Pak imamnya cerita, ini paling bagus Bu ya. Ini, pokoknya yang kuning. Biarpun robek. Nah, akhirnya begitu jadinya. Karena sudah terlanjur centang, pokoknya dia mama, pokoknya dia papa, pokoknya dia. Orang dungu. Masa di matahari ngaji 7 tahun masih dungu. No, cerdas semuanya ya. Memilih. Kalau memilih itu jangan tanggung. Yang istimewa. Saya contoh, saya dulu waktu ini diekspos malu nanti tidak apa-apa sudah. Saya dulu waktu mau izin menikah, calon saya 4. Calon memilih tapi saya tidak kenal orangnya. Saya milih anaknya orang-orang yang pokoknya anak Kiai Jawa Timur ada 2, anak Kiai ini, anaknya ini, pokoknya ini. Kalau nggak dapat, nggak ada yang kurang, telinga utuh, hidung utuh, semuanya utuh saya. Pokoknya saya ngelamar begitu. Terakhir adalah anaknya orang Pontianak, istri Umi itu. Pokoknya saya ini, wong sama-sama, saya juga di jauh kok. Pokoknya kalau milih jangan tanggung. Saya berdoa minta kepada Allah. Ini talon kalau disebut ada pesantren besar di Jawa Timur, pesantren ini. Dan saya sendiri siapa? Saya pelajar, termasuk salah satu di antaranya adalah salah satu anaknya tokoh yang ada di Cirebon. Kemudian setelah itu apa? Istikharah guru, ketemu judulnya dengan Umi. Jadi kalau milih itu jangan tanggung, yang soleh. Kayak Siti Khotijah gitu lah adik-adik putriku. Cerdas. Tapi bukan pacaran Siti Khotijah. Kalau pacaran itu merendahkan orang besar, orang hebat yang nggak mau. Ini perempuan murah bener, disenyumin saja langsung ngikut. Ya, meong itu namanya. Meong. Pss, pss. Meong. Rendah. Ya tahu. Nah, pusi-pusi itu. Nah, anak mulia tidak. Bahkan kalau disapa di pinggir jalan, saya ngajari. Kalau ada yang kurang ajar, kalau bilang, aku padamu neng, lempar dengan sandalmu. Wow, hebat nih. Yang soleh-soleh langsung kagum. Siapa tadi yang denger ngelempar di matahari, ada yang lempar laki-laki yang kurang ajar? Oh, neng itu. Wah, itu pasti istimewa itu. Jangan sanjung sedikit, lenggak-lenggok, jalannya berubah. Mukanya merah, putih, kuning, hijau. Perempuan-perempuan murahan itu. Kalau ini kan mulia semuanya ya. Siti Khotijah mah cerdas. Ada anak muda, kalau secara akal kayaknya nggak mungkin, Pak saya sudah janda 40 tahun, punya anak. Masa Muhammad mau dengan saya kira-kira? Cuman dia punya pikiran cerdas, dia kenal Tuhan Allah. Kalau sudah mau jodoh, kan banyak jodoh macam-macam kisahnya kan. Akhirnya Siti Khotijah ngirim utusan, bukan kirim SMS. Kirim kalau kirim SMS mah rendah, kirim utusan. Setelah itu kirim utusan, nyampe utusannya ke keluarga Nabi Muhammad. Bersama taufik Rabbani, Allah memberikan taufik, ternyata Siti Khotijah
diterima. Menikahlah sehingga heboh kota Makkah, wanita tercantik Mekah pada ngendes. Kenapa aku tidak berbuat seperti Khadijah? Jadi caranya baik. Makanya dapat situ Khadijah, dapat anak muda yang bijak, anak muda yang gini. Sama Sayyidina Umar bin Khattab pun demikian. Sayyidina Umar mempunyai seorang anak perempuan janda namanya Hafsah. Karena Sayyidina Umar ingin punya menantu yang baik, yang soleh, maka Sayyidina Umar pun mencari. Didatangi Sayyidina Bakar As-Siddiq, "Hei Abu Bakar, aku punya anak perempuan, barangkali kamu minat." Sayyidina Bakar diam. Enes hatinya. Datang kepada Sayyidina Utsman, "Utsman, aku punya anak perempuan, barangkali kamu minat." Diam. Ngenes. Ya Allah, orang-orang paling baik ternyata nggak mau dengan anakku. Padahal aku pengen punya menantu yang baik. Datang ke Rasulullah ngadu, "Ya Rasulullah, aku pengen punya menantu yang baik-baik kayak Abu Bakar, Utsman. Tetapi Abu Bakar, Utsman rupanya tidak mau menjadi menantu saya, ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Bakar, usahamu yang akan dilihat oleh Allah. Usahamu akan dilihat oleh Allah, ketahuilah. Akan menikahi putrimu orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman." Bingung, orang paling bagus kan Abu Bakar. Nggak ada orang lebih bagus dari Abu Bakar. Yang menikahi putrimu Hafsah adalah orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman. Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih bagus dari Abu Bakar, Utsman? Yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri. Tidak masuk angan-angan yang nggak berani ngadukan ke Rasulullah. Karena nggak mungkin dalam hayalannya Sinmar, nggak mungkin Hafsah dinikahi Rasulullah. Begitulah kalau Anda berusaha dengan cara yang baik, mungkin Anda seorang baik ini soleh. Anda mencari link, saya ingin menikah dengan soleh. Ternyata ditolak, nggak ada masalah. Tapi Allah melihat 2, 3, 4. Setelah keempat baru dikasih oleh Allah. Jadi kalau masih kelamar 2 ya belum dikasih yang keempat. Jadi langsung saya ini orang soleh. Ini orang soleh saya pengen. Nggak apa-apa. Podora kelongi. Sama-sama tidak induk kurang. Kedua, ketiga, nanti sampai ketemu julin sama, jangan ragu-ragu minang karena Allah. Tapi kalau sudah pakai mukaddimah yang haram, Allah tidak akan menolong. Itulah yang sering salah pilih. Ini saja adik-adikku, percepatlah pernikahan, jangan tunda. Tidak ada istilah muda. Kalau sudah tamat SMP sudah bisa. SMP sudah layak. SMA. Wah, ini pernikahan usia dini. Innalillah. Siapa yang mengatakan Husain? Oh, zina usia dini, banyak anak SMP pada zina. Sekarang nikah tamatan SMP dilarang. Katanya belum 17 tahun. Masya Allah. Yang penting kalau orang itu butuh. Dan mohon maaf. Yang namanya kebutuhan yang satu ini, kalau tidak dipenuhi dengan cara yang halal, berbahaya. Sebab tidak bisa diwakilkan. Ini bukan kayak orang makan. Kalau saya hobi makan soto, ternyata soto tidak ada, saya bisa makan nasi jamblang. Tapi yang satu ini lihat. Makanya seorang tua yang melarang, merepotkan anaknya menikah, dia masuk neraka sebelum anaknya. Karena ini kebutuhan yang tidak diwakilkan. Bapaknya pun tidak bisa menyelesaikan, ibunya tidak bisa. Sama, kalau misalnya kita punya seorang bapak yang masih butuh kepada pernikahan, ibu meninggal, maka jangan sampai melarang bapak menikah. Karena apa? Bapak punya kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Ini harus dipikirkan, makanya pikirkan kebutuhanmu. Dan semua orang tahu mengukur dirinya sendiri. Kecuali dirimu adalah selamat. Tidak pernah berurusan dengan wanita, tidak berurusan dengan laki-laki, tentrem, syahwat tidak bangkit, nggak nikah nggak apa-apa. Ada yang kayak gitu? Tidak kan? Normal kan? Normal. Berpikirlah tentang pernikahan yang baik, maka ketahuilah kelak Allah akan muliakan kalian. Insyaallah. Bismillah. Nawaitu. Ngomong. Nawaitu an-nikah. Niat nikah yang sesungguhnya karena insyaallah Allah menjauhkan dari zina yang busuk. Insyaallah. Baik, tinggal tanggalnya nikah masalnya nanti. Baik, yang ditanyakan adik-adikku semua, yuk kangen saya, yuk mana yang mau nanya? Tanya apa saja. Fadhol. Oh ya, saya punya satu pertanyaan. Begini, dalam suatu pernikahan gitu kan ya, pasti ada mas kawin yang diberikan. Nah, pada saat Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, mas kawin apa Pak Ustaz? Ya, yang Nabi Muhammad berikan kepada Siti Khadijah, dan Siti Khadijah itu siapa sebenarnya itu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengingatkan bahwa yang namanya mahar adalah kewajiban, tapi bukan bagian dari rukun pernikahan. Seandainya ada orang dalam menikah tidak menyebut mas kawinnya, pernikahan tetap sah, tinggal mas kawinnya nanti disamakan dengan saudara dan bibi-bibinya.
Kalaupun ada mas kawin, Nabi Muhammad mengatakan walau khataman min hadid, biarpun hanya dengan cincin jari besi. Sebab bukan tujuan mas kawin. Maka yang paling tidak berkahnya perempuan adalah yang besar-besaran tentang mas kawinnya. Sampai Nabi Muhammad mengatakan yang paling berkah adalah perempuan aqalluhunna muhuro. Yang paling ringan maharnya itulah wanita yang paling berkah. Dan bisa dikiaskan dengan mas kawin itu adalah pernikahan yang perempuan banyak menuntut, itu kurang berkah. Merepotkan. Harus begini, begitu, dan sebagainya. Adapun pernikahan Nabi SAW, Nabi tidak punya apa-apa waktu itu, cuma Nabi punya keluarga besar. Tradisi Arab itu punya keluarga besar, hingga Nabi waktu itu bisa membelikan onta yang banyak untuk Siti Khadijah, sampai ada yang mengatakan sampai 100 onta. Tapi yang memberi bukan Nabi, tapi kabilahnya Rasulullah SAW. Karena apa? Dulu itu pernikahan kabilah dengan kabilah itu kayak sebuah silaturahmi besar-besaran. Jadi ada orang membantu begitu. Akan tapi banyak di antara para sahabat Nabi, mahar itu yang penting halal. Dan kita jangan ngitung urusan uang. Jadi yang penting halal dulu, bismillah tawakkalna Allah, nanti uang dicari bareng-bareng. Pun duit istri adalah duit suami, sama-sama saling mengerti, maka itu adalah indah. Siti Khadijah adalah seorang wanita mulia yang secara nasab dia adalah punya nasab paling mulia di Mekah. Jadi nasab paling mulia para wanita adalah nasabnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dari kaum laki-laki adalah nasabnya Rasul SAW. Dan Khadijah Kubra adalah seorang janda yang waktu itu mempunyai seorang anak perempuan namanya Hindun, yang waktu itu umurnya kurang lebihnya adalah 14 tahun waktu menikah. Beliau punya anak perempuan. Dan setelah itu Siti Khadijah dalam keadaan janda menikah dengan Rasul SAW, dikaruniai putra-putra termasuk Sayyidat Fatimah Az-Zahra dan yang lainnya. Itu adalah wanita mulia dan seorang saudagar yang luar biasa, seorang ahli pakar bisnis beliau itu. Jago bisnis Sayyidah Khadijah itu, akan tapi bisnis yang profesional. Beliau tidak pernah keluar ke Syam. Beliau duduk di rumahnya sendiri. Nabi Muhammad yang pergi ke Syam. Wanita karir yang cerdas, sehingga rumahnya tetap terawat. Sehingga waktu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, yang mundar-mandir ngantarkan makanan Nabi waktu di Gua Hira adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Semoga suatu saat bisa melihat bagaimana tingginya Gua Hira yang Sayyidah Khadijah naik turun 2 kali dalam sehari. Hanya untuk suaminya. Sekarang saja saya nyoba naik capeknya setengah mati. Padahal itu dari bawah ke atas. Siti Khadijah dari Mekah sampai atas hanya untuk menjenguk suaminya. Itulah sebaik-baik istri yang bisa menenangkan, menenteramkan hati suami yang mulia. Dan sebaik-baik suami adalah yang bisa merasa sang istri punya pengayoman di dalam rumahnya. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ayo adik-adik semuanya. Nanti mikirnya, nanti habis nikahnya, nanti habis ini pikir. Insya Allah saya dukung kalau yang halal, saya dukung. Saya tidak menghormati orang yang pacaran karena dia main-main pernikahan. Yang pacaran susah nikah. Ayo didoain jelek nih. Makanya cepet nih. Yang tunangan jangan lebih dari 1 bulan. Tunangan jangan lebih dari 1 bulan. Seminggu, 2 minggu, 3 bulan, secepatnya. Nah, waktu ceritanya saya itu suruh nunggu 4 tahun katanya. Nanti nikahnya setelah selesai kuliah istri. Istri baru masuk kuliah, baru masuk berapa bulan saya pinang waktu itu. Akhirnya kata mertua, Pak, nunggu nanti selesai kuliah 4 tahun. Wah, ini setan ini nanti yang ngurus, yang ganggu saya. Akhirnya saya sampaikan, jika dalam bulan ini tidak ada pernikahan, tunangan batal. Wah, ini saya tegas begitu. Akhirnya mikir juga rupanya mertuanya. Dan sampaikan nanti ya kamu. Ini ada adik ipar nanti nyampaikan ke sana. Mikir juga akhirnya Pak diizinkan. Ya sudah beres. Jadi jangan ragu adik-adikku semuanya. Yang tegas pernikahan. Dan jangan bohong. Ini biasanya karena terlalu berharap bohong. Iya Abah, insya Allah nanti akan membuat resepsi. Insya Allah nanti saya pengen bangun rumah. Insya Allah. Kebanyakan insya Allah. Kebanyakan janji, sudahlah ini loh apa adaku. Tapi insya Allah saya akan berusaha untuk memuliakan istri saya dengan kemampuan saya. Insyaallah selesai. Janji-janji ditagih sama mertua nanti ya. Baik, yang lain ayo. Sudah waktunya selesai. Masih ada waktu? Cukup. Ayo silakan. Ada mic-nya? Sampai jam berapa? Harus tepat. Kita tidak mau lebih supaya tidak ganggu yang tidak boleh mengambil hak yang lain. 9:30, 5 menit lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang sifat dayus. Apakah hal ini memang ditujukan untuk kaum suami saja Pak Ustadz?
khususnya laki-laki, apa perempuan tidak ada Pak Ustaz? Ada. Saya kira itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ad-dayus alladhi yukirrul khubtha fi ahli. Orang dayuth, orang hina, tidak punya wibawa, rendah. Orang dayuth itu yang nggak punya cemburu dengan kemaksiatan yang terjadi. Anak putrinya dibonceng laki-laki nggak pernah. Istrinya ngobrol lama-lama sama seorang laki-laki, nyantai, dayus. Hatinya mati dan dia di dasar neraka jahanam. Suaminya, istri yang melakukan kemaksiatan tidak pernah ada marah. Ini kalau urusan kepada Allah kita harus tegas. Sama seorang wanita, lihat. Suaminya melakukan keharaman dan sebagainya. Akhirnya di rumah nggak ada undang-undang. Ketahuilah adik-adik putriku semuanya yang belum menikah. Jika di dalam rumahmu sudah kamu biasakan dengan ketidakbaikan, maka akan berkembang. Misalnya, jika kamu melihat suamimu melakukan sesuatu yang haram, mohon maaf, nyolek seorang perempuan. Jelek kan? Nyolek seorang perempuan. Tapi kalau dari awal kamu sudah diem, maka akan tertanam di hati sang suami. Istriku kayaknya dungu kayaknya nih, atau apa. Sehingga berkembang itu. Tapi kalau dari awal, abang, itu haram dosa. Kalau engkau melakukan haraman semacam itu, tidak bisa diteruskan. Karena saya tidak ingin kamu masuk neraka. Kalau istri tegas begitu, mikir istri, suami, istriku hebat bener nih, karena Allah nih. Bukan cemburu, kalau ini aku akan pergi. Pergi. Apa itu? Bukan begitu, karena Allah, wibawa Allah yang kita sebut. Bukan membela aku. Membela aku karena Allah. Nanti selamat nanti. Sekarang dong marahnya apa? Kamu gini-gini, saya mau pulang ke ibu saja dulu, kan aku sakitin. Bukan begitu, katakan abang. Pelanggaran menghilangkan berkah. Wibawa atas nama Allah, mikir suami itu. Duh, suamiku, istriku lembut-lembut, cantik, serem juga kalau marah. Akhirnya tidak berkembang itu kejahatan. Tapi kalau dari kedunguan sang istri, apalagi nuntutnya hanya untuk urusan pribadi, sampai subhanallah seorang perempuan berkata, kalau mau zina, pokoknya jangan nikah lagi. Dulu. Kembali. Berarti yang diharap hanya zatnya laki-laki, bukan keselamatan laki-laki. Karena dia tidak mau suaminya nikah lagi, kisahnya. Karena ada kata apa? Kalau mau tahu kan jangan nikah lagi. Jadi dia hanya sedang status di dunia. Ya kalau bisa ya jangan suamimu, ikat suamimu agar tidak nikah lagi. Itu kan tugasmu. Gimana cara ngikatnya? Dengan kelembutanmu, pengabdianmu. Sampai suami itu mau ngomong tuh gak berani. Dek, aku mau apa? Akhirnya berubah. Mau belikan kalung deh. Karena istrinya pinter, lembut. Tapi kalau istrinya nggak punya wibawa, istrinya nggak punya pengabdian, akhirnya setiap pulang ke rumah, neng capek, baru kerja sehari, capek. Suami bengong semalam suntuk ini. Saya ini menikah dengan orang atau dengan capek? Musibah nih, adik-adikku ya. Pengabdian kepada suami yang baik nanti. Maka insya Allah tempat ini tetap berjalan, toko ini tetap berjalan, tapi nanti bercita-citalah. Kalau sudah menikah, pengabdian kepada suami yang benar, yang maksimal. Ini saja insya Allah. Jadi seorang perempuan juga yang dayus neraka. Dayus itu perempuan yang tidak punya cemburu. Suaminya melakukan kemaksiatan kayak tadi masih dibiarkan, hilang keberkahan rumah. Kalau cemburu wajar, cemburu itu adalah tambah indah. Cemburu tapi cemburu yang masuk akal, normal, bukan cemburu berlebihan. Cemburu itu harus. Kalau ada seorang istri gak punya cemburu, itu suami juga sumpek. Ini istriku tuh seneng mau enggaknya. Kalau cemburu itu adalah ungkapan cinta dalam bahasa yang beda, gitu saja. Akan tapi kalau tidak ada cemburu, hilang itu. Harus cemburu wajar. Mungkin seorang suami ngobrol dengan seorang perempuan kelamaan, padahal penting. Istri marah, wajar. Cuman tak sadar wahai pak suami, istrimu marah itu sebetulnya karena tidak ingin kamu dimiliki orang lain. Tinggal ceritakan, neng, tadi saya ngomong begini. Hei para istri, kalau sudah suamimu ngomong begini, ya percayailah, nggak usah, nggak mungkin. Terus maumu gimana? Ini perempuan suka begitu. Ini biar, makanya adik-adikku, semua yang menikah di bawah naungan saya, naungan di Al-Bahjah itu, yang nikah itu, saya wajibkan hadir sebulan sekali keluarga yang pernah saya nikahkan itu. Nanti ada bimbingan. Bolehlah yang sudah nikah. Pokoknya yang nikah setelah hari ini ya. Yang setelah nikah hari ini boleh daftar. Nanti setiap malam di bimbingan. Suami nanti ada pendidikan untuk suami agar tidak terlanjur melukai. Sebab kalau hati sudah terlanjur luka, itu seperti kaca yang terlanjur retak, susah dikembalikan. Ada dendam tersembunyi. Tapi menjalin rumah tangga dimulai dari tidak melukai. Itu saja insya Allah. Indah semuanya. Baik.
Masya Allah ya. Itu wanita cerdas. Ada lagi seorang dokter perempuan juga baru menikah. Dia suka kerja keliling. Kerja keliling rupanya suaminya sudah mulai bisa akhirnya apa? Ditawarkan, bagaimana kalau kamu berhenti saja, keluar dari PNS. Keluar dari PNS karena apa? Lebih menikmati hidup dalam rumah tangga. Tidak lagi mengejar yang namanya dunia. Lihat, kalau sudah dzuk perasaan itu sudah kena, orang tuh paham. Tapi kadang orang dungu tuh. Sang istri punya usaha, rupanya saingan sama suaminya. Saya punya toko besar, ini, suaminya begitu. Wah, duitnya banyak, mobilnya gonta-ganti semuanya. Masya Allah. Kalau ketemu itu, kalau tidak ngantuk, ya di depan sinetron. Ngantuk di depan sinetron. Ngantuk depan sinetron. Itu adalah orang dungu. Kita perlu anak cerdas, adik-adikku yang cerdas. Kalau ketemu dengan suami itu kayak pengantin baru terus ngomong, ada aja ceritanya. Anak indah semuanya, Masya Allah. Dilihat oleh anak mesra, dilihat oleh anak baik, anak bakal baik. Amin. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat ya Allah. Yang sudah menikah ya Allah, berikan mereka ya Allah kecukupan dengan yang halal ya Allah, sehingga mereka tidak lagi butuh kepada yang haram ya Allah. Cukupkan dengan pasangannya yang telah engkau restui dan ridhoi halal itu ya Allah. Jangan sampai masuk kepada bab zina ya Allah. Dan yang belum menikah ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini, kami rindu mereka bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka mudahkan urusan pernikahan mereka ya Allah, untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau ridhoi, yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Sungguh engkau maha kuasa ya Allah, engkau maha kuasa ya Allah. Jangan ya Allah, jangan kau tunda lama-lama ya Allah. Berikan kepada mereka kemudahan ya Allah. Dan sungguh bagimu sangat mudah ya Allah. Dan bukalah pintu rezeki mereka setelah pernikahan seperti yang kau janjikan ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ini, ada yang pernah terpeleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina ya Allah, mereka adalah adik-adik kami yang kami cintai ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Bencikan dengan zina yang busuk itu, dan berikan kepada mereka kehalalan. Mudahkan untuk mendapatkan yang halal pernikahan ya Allah. Dan berikan kepada mereka keturunan yang soleh-solehah, yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan ampuni dosa kami yang lalu ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan ketaatan ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah kecintaan yang sesungguhnya, agar kami saling mencintai karenamu. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Selasa depan ada Isra Mi'raj di masjid. Dan jangan lupa mengikuti radio kami 92,9 atau 104,8. Ikuti dalam kekosongan untuk mendengar radio 104,8 dan 192,9 atau Cirebon TV di Radar TV. Ini saja insyaallah. Banyak berdoa, banyak berikhtiar, banyak berdoa, banyak berikhtiar insyaallah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.